Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi kali ini saya akan membuat video terkait pertemuan kita kemarin, yang ini pertemuan kedua yang membahas tentang menulis kreatif. Nah, karena saya ingin membuat videonya yang singkat agar teman-teman tidak merasa bosan, jadi saya akan mencoba menjelaskannya secara singkat, jelas, dan padat. Dan bila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Nah, untuk teman-teman nggak kegiatan, eh, teman-teman bisa baca artikel ini terlebih dahulu. Linknya akan saya cantumkan di deskripsi. Terus teman-teman bisa stop dulu video ini dan kemudian baca artikelnya, lalu kembali lagi ke video ini ya. Oke, di sini kata kreatif. Nah, saya ambil dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang arti dari kreatif ini itu memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan, sifat yang mengandung daya cipta, dan pekerjaan yang menghendaki kecerdasan dan imajinasi. Nah, selain itu, ada juga aspek dalam eh, kata kreatif ini, seperti eh, aspek yang di luar kebiasaan atau di luar nalar kita, yang sifatnya ini otentik dan orisinil, dan juga terasa khas atau kreatif ini suatu hal yang berbeda dari yang lain dan memiliki karakter tersendiri dan biasanya out of the box dan lain-lainnya. Nah, selain itu, makna kreatif ini kita tidak hanya atau tidak bisa diambil dari satu website atau satu ahli saja. Tapi bagi saya, kata kreatif ini bisa kita definisikan luas dan tidak terbatas. Dan itu tergantung bagaimana perspektif kita memaknai kata kreatif ini. Kata kreatif dari satu orang dengan orang lain pasti berbeda-beda, tapi saya yakin inti dari makna kreatif ini itu sama, dan kalian bisa membedakan mana yang namanya kreatif dan mana yang namanya bukan kreatif. Saya yakin kalian bisa membedakannya. Oke, beranjak dari kata kreatif menurut KBBI itu, dapat saya simpulkan bahwasanya menulis kreatif merupakan sebuah kegiatan yang menciptakan tulisan yang bermuatan imajinasi dan memanfaatkan kecerdasan dalam proses penciptaannya. Nah, beranjak dari proses menulis kreatif ini, kita dapat menghasilkan atau melihat karya-karya tulis yang memiliki imajinatif atau yang memiliki sifat imajinasi yang biasanya mengandung hal-hal baru, yang hal-hal baru ini di luar nalar kita atau di luar logika kita, yang bisa juga sifatnya ini memberikan inspirasi, memberikan juga suatu hiburan, mengunggah, dan lain sebagainya. Nah, meskipun dalam menulis kreatif ini memiliki aspek imajinasi, bukan berarti tulisan yang ditulis melalui menulis kreatif ini disebut fiksi. Ya, memang betul disebut fiksi, tapi tidak semuanya itu fiksi gitu. Ada juga tulisan non fiksi, yang dimana kita tahu tulisan non fiksi ini ditulis berdasarkan kisah nyata, kisah yang pernah terjadi, kisah yang benar-benar itu dirasakan, dialami orang-orang tersebut. Nah, kita juga bisa menulis tulisan non-fiksi melalui tulisan kreatif dengan mempertimbangkan atau memasukkan aspek-aspek tulisan kreatif. Nah, contohnya, dalam menulis kreatif biasanya menghasilkan produk atau menghasilkan tulisan yang disebut fiksi. Nah, fiksi ini identik dengan hal-hal imajinasi yang dia nggak nyata. Itu hanya imajinasi kita saja. Contohnya, aspek tema. Tema yang biasanya tema-tema dari tulisan fiksi itu seperti fantasi, supernatural, thriller, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam tulisan fiksi, biasanya dia karakternya itu karakter yang tidak biasa atau karakter yang nggak ada di dunia ini. Contohnya kayak karakter yang manusia setengah serigala atau manusia yang setengah vampir, atau orang-orang yang memiliki kekuatan super, orang-orang yang bisa beralih dimensi dan lain sebagainya. Dan
salah satu aspek lainnya yaitu alur cerita yang tidak biasa. Contohnya kayak orang-orang yang bisa beralih dimensi, yang melakukan perjalanan antar waktu gitu, dari yang masa lalu ke masa sekarang, atau dari masa sekarang ke masa lalu. Nah, teman-teman bisa menulis karya non-fiksi dengan memasukkan aspek-aspek tersebut, aspek tema, aspek alur cerita, dan aspek karakter. Itu cuma 3 contohnya ya. Yang lainnya teman-teman bisa cari sendiri atau bisa belajar sendiri. Kemudian nih ada tips menulis kreatif. Nah, ini 5 tips ini merupakan tips yang ditulis di dalam website yang sebelumnya saya minta teman-teman baca. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas atau secara garis besar dari tips tersebut. Yang pertama yaitu gunakan teknik deskripsi. Gunanya adalah agar tulisan kalian itu terlihat secara detail dan si pembaca bisa membayangkan apa yang sedang kalian deskripsikan. Jangan ketika kalian ingin memperlihatkan atau menggambarkan suatu kejadian, misalnya kejadian kecelakaan, tapi kalian cuma hanya menuliskan Ani um, Ani melihat kejadian tersebut. Nah, itu kan kayak nanggung, kayak menggantung gitu kan, kejadian tersebutnya apa gitu. Nah, kalian deskripsikan kejadian itu tuh apa. Tuh, misalnya kayak Ani melihat Ani berdiri depan pos ronda dan melihat kejadian kecelakaan tersebut, misalnya seperti itu. Kalian jelaskan secara rinci menggunakan teknik deskripsi. Atau deskripsi ini menjelaskan secara detail apa yang ingin kalian deskripsikan. Yang kedua yaitu gunakan perumpamaan atau metafora. Nah, metafora ini digunakan agar tulisan kita terlihat lebih menarik gitu, nggak membosankan untuk dibaca. Menariknya gimana, Kak? Menariknya kayak gini, misalnya contohnya tuh gedung-gedung itu sangat tinggi. Nah, ya kalau misalnya cuma tulisannya gedung-gedung itu sangat tinggi, kalian kayak ngerasa ya terus harus gimana? Ya terus apa gitu? Ya udah emang gedung itu tinggi gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian ganti kata gedung-gedung itu sangat tinggi diganti dengan gedung-gedung itu bagai mencapai langit tuh. Itu kan lebih kayak apa permainan kata, permainan apa sih kayak ngelihat oh iya, ini kayaknya lebih enak dibaca gitu kan. Gedung-gedung itu gedung-gedung itu mencakar langit, otomatis kan kayak oh dia tinggi gitu. Itu jadi permainan katanya lebih enak gitu dan lebih kreatif terlihatnya. Nah, setelahnya itu jangan lupa sisipkan dialog. Dialog ini berfungsi agar tulisan kalian terlihat lebih nyata, terlihat lebih hidup. Karena kalau misalnya kalian cuma nulis, misalnya kalian disuruh bikin tulisan 3 paragraf. Nah, kalian 3 paragraf itu tulisan semua. Kan ngerasanya kayak bosen gitu nggak sih? Apalagi nggak ada gambar, nggak ada visual apa-apa gitu kan. Jadi kayak bosen gitu ngelihatnya. Nah, kalian boleh tambahkan dan kalian sangat direkomendasikan tambahkan dialog agar suatu keadaan tersebut bisa terlihat lebih nyata, terlihat lebih hidup gitu kan. Jadi ada dialog antar karakternya. Jadi lebih enak untuk dibacanya, nggak melulu tulisan paragraf panjang kayak gitu. Kurang mengenakan sih kalau untuk dibacanya. Nah, selain itu, teman-teman juga disarankan untuk menghindari kata sifat. Kenapa, Kak? Kan kata sifat bagus gak sih gitu kan untuk tulisan, untuk menyiratkan, untuk secara gamblang ngasih tahu sifat seseorang atau sifat karakter yang kalian kembangkan. Nggak sepenuhnya benar ya, karena em, pengalaman saya sendiri, ketika kita terlalu banyak mengungkapkan atau menggunakan kata sifat, itu malah membuat tulisan kita terlihat lebih, apa ya, nggak hidup gitu loh. Kayak membosankan kelihatannya, karena to the point gitu loh tulisannya ini. Karena bagi saya sendiri, saya lebih menyukai tulisan-tulisan yang dimana dia nggak to the point, kayak ada maksud lain dari tulisan dia tersebut gitu, atau dari kalimat yang dia tulis tersebut. Nah, kata sifat ini misalnya Andi anak yang malas. Nah,
Kalau misalnya tulisan kalian cuma ngejelasin karakter kalian si Andi ini malas kayak gitu, itu kayak kesannya, oh ya udah berarti emang ya, si Andi anaknya malas gitu. Tapi kalau misalnya kalian ubah kata malasnya ini diganti dengan metafora atau perumpamaan, menjadi kayak gini. Em, Waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Namun, Andi masih terlelap tidur di atas kasurnya. Nah, di situ kayak terlelap tidur kayak ada makna lain, ada arti lain di balik kata terlelap tidurnya ini, yakni malas atau juga bisa kayak dia terlalu lelah. Nah, aku suka kalimat-kalimat yang dimana kata sifat ini dihindari untuk membuat keambiguat. Aku lebih senang membuat penonton aku bisa menerka-nerka, bisa berpikir kayak sebenarnya si Andi ini malas atau lelah nih gitu kan. Tapi kan nanti gimana alurnya kan kalau misalnya kalian makin ke sana makin mendeskripsikan secara detail, otomatis nanti bakal terlihat oh si Andi itu ternyata anak yang malas bukan karena lelah ngapain gitu kan. Itu sih. Dan yang terakhir yaitu lakukan riset. Nah, walaupun kalian menulis, misalnya tulisannya tulisan fiksi, tapi kalian harus tetap melakukan riset. Nah, risetnya gimana? Maksudnya gimana, Kak? Riset ini maksudnya kalian eh, lihat nih, sekarang ini yang lagi diminati oleh para pembaca itu apa? Misalnya tema-tema tulisan yang berbau roman atau enggak yang romantis gitu, melodrama. Nah, kalian bisa tuh bikin tulisan yang bertemakan melodrama, yang drama seperti itu. Nah, selain itu, kalian juga harus membidik atau apa ya, kayak istilahnya kalian udah ngeklik nih, kalian mau ambil usia berapa gitu. Target kalian mau usia berapa? Atau apakah ingin seusia anak remaja yang anak SMP, anak SMA gitu kan? Atau orang-orang yang dewasa seperti itu. Kalian bisa membidik tulisan kalian mau dibaca oleh usia berapa. Nah, itu sekilas tentang tips dari artikel yang saya minta kalian baca sebelumnya. Dan di sini juga saya akan meminta sedikit sekilas mengenai tips dari artikel yang saya minta kalian untuk baca sebelumnya. Dan selain itu, saya juga menambahkan beberapa tips yang saya ambil dari beberapa website. Yakni ada 6 tips yang akan saya tambahkan. Yang pertama, manfaatkan panca indera. Nah, maksudnya gimana, Kak? Panca indera kita kan ada tangan sebagai indera peraba, terus ada hidung, ada telinga, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita membuat suatu tulisan, kita bangun atau kita tulis tulisan yang dimana memanfaatkan panca indera. Misalnya, kalian tulisnya gini, sore hari eh, sore hari yang tenang, awan terlihat keabu-abuan. Lalu, tak lama setelah itu, terdengarlah suara gemuruh ringan dan juga suara rintik hujan. Nah, kalimat seperti itu akan membawa pembaca atau para reader sekalian ini membayangkan bagaimana suasana sore hari itu. Yang sore hari, terus kemudian suasana yang mendung, ada suara gemuruh, ada bunyi hujan juga. Nah, situ kalian memanfaatkan panca indera untuk membangun apa ya? Membangun bukan halusinasi, membangun eh, gimana hal tersebut terjadi untuk para pembaca kalian sehingga para pembaca kalian bisa membayangkan eh, kejadian tersebut atau apa yang terjadi pada saat itu. Nah, yang kedua yaitu bahasa yang bervariasi. Nah, ketika kalian sudah melakukan riset, kalian ingin membidik atau menargetkan tulisan kalian untuk remaja nih. Nah, kalian harus tahu nih bahasa yang enak dipakai untuk remaja tuh kayak gimana. Bahasa-bahasa remaja yang bahasa ringan, bahasa yang gaul, bahasa yang ya supel gitu kan, yang buat kayak buat kenalan kayak gimana gitu. Nah, kalian pakai bahasa yang seperti itu. Jangan kalian pakai bahasa yang
ya udahlah kita pakai bahasa Indonesia yang baku, yang kayak biasa, kayak yang saya ngomong kayak gini itu kan kayak kurang enak ya kalau buat di bahasa, kalau buat ditulis gitu. Kalian targetkan kalau misalnya kalian ingin pakai bahasa yang baku, ya udah berarti kalian semua dari awal sampai akhir baku. Tapi kalau misalnya kalian ingin untuk anak remaja, ya kalian bisa mencampur bahasanya tersebut, dan selain itu bukan bahasa Indonesia saja, kalian bisa mencampurnya dengan bahasa daerah seperti ya bahasa Jawa mungkin. Tapi jangan lupa untuk mencantumkan atau menuliskan terjemahan bahasa Indonesianya di akhir atau paling bawah. Nah, yang selanjutnya yaitu hindari kata keterangan. Nah, kalau sebelumnya menghindari kata sifat, sekarang kita harus menghindari kata keterangan. Kata keterangan ini dimaksudkan agar eh, si satu kalimat dengan kalimat lain itu nggak berhenti atau mati karena keterangan tersebut. Contohnya gini, suami Dian bekerja sangat keras. Oh, keterangannya berarti kan suaminya ini bekerja sangat keras gitu kan. Nah, kalau misalnya keterangannya kayak gitu, ya udah, tok itu mati, nggak bisa dilanjutin lagi gitu, nggak bisa harus gimana gitu dilanjutinnya. Itu bakal jadi apa ya? Tulisan yang mati tidak bernyawa gitu. Tapi kalau misalnya kalian ganti dengan suami Dian bekerja hingga ia lupa untuk tidur. Nah, itu kan lebih lebih enak untuk dibaca, lebih kesannya juga lebih kreatif dalam memainkan kata-katanya. Nah, oleh karenanya itu sangat dianjurkan untuk menghindari kata keterangan. Tapi untuk kita sebagai pemula ya it's okay lah, gak apa-apa gitu. Tapi kita harus mencoba mengubahnya sedikit demi sedikit. Nah, yang keempat, ekspresikan emosi dalam tulisan. Tujuan dari pengekspresian emosi ini agar si para pembaca tahu sebenarnya ini kisahnya mau gimana. Kisahnya maukah sedih, ataukah bahagia, ataukah galau, ataukah kesal, ataukah benci, dan lain sebagainya. Ekspresikan emosi si karakter tersebut. Buat sekuat mungkin emosinya. Tulis kata-kata atau kalimat yang mengarah ke emosi yang ingin kalian sampaikan dalam tulisan kalian. Kenapa? Agar para pembaca bisa membayangkan, wah emosinya kayak gini, bisa merasakan emosi yang karakter kalian rasakan. Kalian tulis karakternya itu, misalnya emosinya sedang marah, kalian tulis buat kalimat karakternya ini merasakan marahan agar para pembaca pun merasakan apa emosi marah dari karakter kalian. Nah, yang selanjutnya yaitu perhatikan judul. Judul menurut saya hal sepele tapi dia sangat penting karena beberapa orang termasuk saya sendiri pun menilai suatu tulisan itu enak dibaca apa enggaknya dari judul. Karena gimana ya, kalau misalnya judulnya cuma My Bad Boy, kayak kurang menarik aja gitu. My Bad Boy apa, kenapa, why gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak judulnya ada hawa-hawa atau aura-aura mistis, aura-aura yang nggak biasa gitu kan, itu lebih menarik sebetulnya. Dan judul ini nggak perlu panjang gitu atau pendek gitu. Satu huruf pun tidak apa untuk judul. Tapi mohon perhatikan lagi judul kalian. Karena ya itu, sebagian orang ada yang menilai itu dari judul dan termasuk itu saya gitu kan. Nah, yang terakhir yaitu mengoreksi tulisan. Ketika kalian sudah selesai menulis, entah itu menulis karya sastra atau kayak novel, cerita pendek, lagu, puisi, dan lain sebagainya, jangan senang dulu ketika kalian udah selesai. Jangan ya. Di situ sebetulnya tugas kalian belum selesai. Setelah kalian selesai menulis, kalian harus mengoreksinya. Kenapa perlu dikoreksi? Karena dikhawatirkan terdapat tulisan yang typo atau yang salah nulisnya gitu. Kayak misalnya harusnya tulisnya mengigau, tapi karena kita lelah menulisnya gitu, ngetiknya capek nih. Jadi nulisnya mengingau, bukan mengigau gitu kan. Jadi perlu diperhatikan lagi tulisannya, barangkali ada yang salah ketik atau salah tulis. Dan selain itu, mengoreksi tulisan ini juga berguna agar kalian tahu nih, sekiranya bagian ini enaknya diganti nih. Kayak lebih boros kata-kata, ini bisa diganti nih pakai yang lebih ringkas, tapi dia tetap mengarah ke hal tersebut. Nah, itu bisa dilakukan.
Mau ngoreksi tulisan ini terserah kalian, maukah ditambah atau dikurangi atau diubah, itu terserah kalian. Yang penting tulisan kalian ini menjadi lebih enak untuk dibaca gitu kan. Oke, mungkin sekian untuk materi menulis kreatif pertemuan kedua kita kali ini. Bila ada yang ingin disampaikan berupa pertanyaan, pernyataan, ide, atau komentar, dan lain sebagainya, silakan kalian berikan di WhatsApp grup atau bisa kalian privat PC ke saya atau bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.